mengambil satu tindakan hukum. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Digo izin speech ya. Jujur aku kaget dan terharu Bang gitu setelah melihat hasil sidang Bu Rike ya bersama Komisi Yudisial ya, yang dimana yang beliau sampaikan hari ini betul-betul yang ingin kita sampaikan juga gitu, dan kita sudah sampaikan ya, kita sudah sampaikan sesuai kapasitas kita ya, kita hanya bisa bersuara di sosial media ya gitu. Hari ini alhamdulillah ya, Ibu Rike mewakili hati masyarakat yang mencintai seorang Nikita Mirzani dan mencari keadilan seadil-adilnya ya. Aku cuma remind aja, betul ya, pertama keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya tidak terbukti masalah TPPU, lalu banding TPPU-nya ada, kemudian lanjut ke kasasi, kasasinya ditolak ya, padahal kasasinya pun diupload atau dinaikkan tanggal 12 Maret, diputuskan tanggal 13 Maret ekspres, udah kayak pengiriman. Lalu apakah pantas ya seorang JPO memperlakukan seorang terdakwa ya, yang dimana saat ini sudah menjadi narapidana ya, karena memang sudah diputuskan tapi kan masih ada PK gitu, dan itu seharusnya tidak dilakukan oleh seorang JPU. Kemudian ya, ini kan kita mau PK kan, Nikita Mirzani kan mau PK, tapi ya putusan resminya dari MA ini belum keluar untuk pengajuan PK. Bagaimana? Sedangkan itu sudah diputus dari 12 Maret, yang artinya udah mau 3 bulan. Ini saya cuma remind saja ya, karena memang itu Teh Rike yang tadi sampaikan. Pokoknya buat Teh Rike maju terus. Kami juga untuk mencari keadilan ya. Buat Nikita Mirzani kita akan dukung, akan support, dan juga kita berdoa. Pokoknya buat Teh Rike sehat-sehat. Insya Allah dengan adanya Teh Rike bisa diberantas ya mafia yang memang terbukti ya, sudah sikat ya. Aku cuman bilang kemarin ya, ingat ada Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih dahsyat ya. Ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi buat kita semua bismillah, berdoa, buat Niki semangat. Yuk, terima kasih semuanya, kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, bye bye. Mengambil satu tindakan hukum. Hari ini Rabu tanggal 29 April 2026, kami secara tegas mengambil sikap melaporkan hakim susunan majelis ya, yang dalam hal ini telah mengadili perkara klien kami dengan cara yang menurut kami patut diduga adalah dilakukan dengan melanggar kode etik dari hakim itu sendiri. Oleh karenanya hari ini kami ke Komisi Yudisial menyerahkan bukti bersama dengan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Ini bukti yang kami bawa, dan insya Allah saya berharap kepada KY bisa memberikan ruang yang cukup kepada kami untuk memberikan atau menyajikan fakta-fakta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.